Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warga Putra dengan NIM 33372240096. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS PBO saya yang berupa manajemen perpustakaan mini. Langsung saja ke bisnis prosesnya ya. Sistem ini dirancang untuk mendigitalisasi operasional perpustakaan, mulai dari pengolahan katalog buku hingga transaksi peminjaman. Pengguna dalam sistem ini dibagi menjadi dua hierarki. Pertama ada peminjam biasa dan ada member, di mana member memiliki keistimewaan berupa diskon, denda ketempatan sebesar 50%. Sesuai dengan ketentuan UTS, saya mengimplementasikan aturan mutlak berdasarkan digit terakhir NIM saya, yaitu angka 6. Oleh karena itu, kapasitas maksimal peminjaman di perpus ini dikunci secara sistem di angka 3 buku. Sistem akan secara proaktif menolak transaksi jika pengguna mencoba meminjam lebih dari kuota tersebut. Oke. Pertama kita ke kelas buku dulu. Untuk mewujudkan proses bisnis tersebut, saya menggunakan 4 kelas utama yang mengimplementasikan pilar-pilar OOP secara utuh. Pertama, saya menerapkan encapsulation pada kelas buku. Atribut penting seperti stok tersedia, set private, sehingga data stok tidak dapat dimanipulasi secara langsung dan hanya bisa diubah melalui metode resmi. Kedua, saya menerapkan konsep inheritance atau pewarisan. Saya mendefinisikan kelas peminjam sebagai client class yang menyimpan identitas dasar pengguna beserta logika limit pinjaman 3 buku tadi. Kemudian, saya membuat kelas member. Kelas member yang ini, inheritance dari yang ini. Ada externnya ya. Dan yang ini nih. Inheritance. Oke. Kemudian saya membuat kelas member sebagai set class yang melakukan extend ke peminjam. Mengapa saya desain seperti ini? Karena seorang member pada dasarnya adalah peminjam. Dengan pewarisan, kelas member otomatis memiliki semua fungsionalitas peminjaman, dan saya cukup fokus menambahkan fitur eksklusif diskon dendanya saja tanpa perlu mengulang kode. Terakhir, untuk logika denda, saya memusatkannya di kelas transaksi menggunakan konsep method overloading. Di sini terdapat dua metode. Ada proses pengembalian dengan nama yang sama, tetapi parameter berbeda. Metode pertama menangani pengembalian tepat waktu, sedangkan metode kedua, saya tambahkan parameter hari terlambat. Jika user terlambat, sistem dengan cerdas akan memanggil metode kedua ini untuk mengkalkulasi tagihan denda secara otomatis. Oke, saya akan live demonya dulu sekarang dari main. Pertama, saya akan menambahkan data buku baru. Pilih opsi 1. Misalkan judulnya Why Dino. Stok awalnya misalkan 10. Terus saya daftarkan 2 peminjam, satu peminjam, satu member. Add user, masukkan nama misalkan Dewa, dia member. Oke, yang kedua Arka, dia bukan member. Oke, langsung kita cek ketersediaan buku. Ini terdapat 10 buku ya. Oke, habis itu kita langsung ke proses peminjam buku. Sini misalkan Dewa ingin meminjam Wadino. Kita pilih lagi sampai coba 4 kali. Nah, di keempat ini harusnya dia akan gagal. Oke, gagal. Dewa sudah mencapai batas maksimal peminjaman. Oke, terus kita ke yang user kedua, si Arka. Oke, kita akan mengecek si pengembalian buku. Itu Dewa. Misalkan kalau dia terlambat 2 hari nih, dia akan terpotong 5% jadi 5.000. Habis itu kalau misalkan si Arka yang telat karena dia bukan member, jadi dia akan menjadi 10.000. Oke. Sekian programming dari kode ini. Lanjut ke kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, program ini terbukti berhasil mendigitalisasi dan mengotomasi logika bisnis perpustakaan secara nyata. Melalui asosiator OOP, sistem mampu mengamankan integritas data stok, menolak peminjaman yang melebihi batas mutlak 3 buku, serta secara otomatis dan cerdas menghitung tagihan denda beserta diskon khusus untuk member. Asosiator ini membuat sistem berjalan sangat fungsional hari ini dan memiliki fondasi yang solid untuk mengembangkan kesalahan yang lebih besar untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.